Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kasadila dengan NIM 22129181. Saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri tertentu yang membedakan dengan benda tak hidup. Makhluk melakukan aktivitas bernafas, bergerak, menerima, dan menanggapi rangsangan, memerlukan makan, tumbuh, dan berkembang biak, sedangkan benda tak hidup tidak melakukan aktivitas tersebut. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu adalah bernafas. Semua makhluk hidup bernafas untuk memperoleh energi atau tenaga. Energi yang diperoleh dari proses pembakaran zat makanan sumber tenaga di dalam setiap sel yang hidup. Energi digunakan untuk berbagai aktivitas hidup. Di samping diperolehnya energi, pernafasan sel menghasilkan zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Pada umumnya, makhluk melakukan pernafasan sel dengan menggunakan oksigen atau respirasi aerobik. Zat sisa yang dihasilkan umumnya berupa karbon dioksida dan panas yang dibuang keluar tubuh. Oksigen diserap dari udara melalui zat atau sistem alat pernafasan. Alat pernafasan dapat berupa paru-paru, insang, trakea, dan melalui permukaan kulit tubuh. Pada alat pernafasan ini terjadi pertukaran gas, terutama oksigen diserap dan karbon dioksida serta panas dilepaskan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Setiap makhluk hidup melakukan gerak sebagian atau seluruh bagian tubuhnya dari suatu posisi atau tempat ke posisi atau tempat yang lainnya. Pada hewan, kemampuan gerakannya lebih besar atau lebih aktif karena telah dilengkapi sistem alat gerak atau rangka dan otot, dan atau alat tambahan untuk gerak atau ekstremitas. Alat gerak pada hewan bermacam-macam, antara lain berupa kaki, sayap, sirip, kaki, perut, bulu cambuk, rambut getar, dan kaki semu. Sedangkan pada tumbuhan, gerakannya lebih pasif, umumnya hanya gerak bagian tubuh tertentu seperti ujung batang, akar, dan bunga. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah makhluk menerima dan menanggapi rangsangan. Semua makhluk hidup menerima dan menanggapi rangsangan dari lingkungannya dengan cara kemampuan yang berbeda-beda. Hewan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menerima dan menanggapi rangsangan dibandingkan dengan tumbuhan, karena telah memiliki alat penerima rangsang yaitu alat indera dan sistem saraf. Menanggapi rangsangan merupakan aktivitas adaptasi suatu makhluk terhadap rangsangan dari lingkungannya. Bentuk aktivitas menanggapi rangsangan dapat berupa perubahan perilaku, fisiologi, maupun penampilan morfologi tubuhnya. Makhluk yang ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu makhluk membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan atau zat makanan untuk sumber energi, membangun tubuh, mengatur aktivitas fisiologi lainnya. Jenis zat makanan dan cara memperolehnya berbeda-beda tergantung jenis makanannya. Hewan memperoleh makanan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama memakan mangsa atau predasi, hewannya disebut predator. Menurut sumber makanannya, hewan predator dikelompokkan dalam beberapa golongan. Yang pertama yaitu herbivora, yaitu zat makanan yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua yaitu karnivora, zat makanan berasal dari hewan. Dan yang terakhir adalah omnivora atau zat makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan.
Perilaku makan sesama jenisnya disebut kanibalisme. Merampas tumbuhan juga bisa memakan melalui merampas dari inang atau parasit. Memakan sisa makhluk hidup diantaranya adalah pemakan bangkai. Jamur dan bakteri memperoleh atau menyerap makanan dari sisa makhluk atau saprotrof atau dari inang yang ditumpanginya atau parasit. Pola hidup saprotrof merupakan bagian dari makhluk pengurai atau dekomposer. Tumbuhan mampu menyusun zat makanannya sendiri atau autotrof melalui fotosintesis. Bahan zat dasar yang diserap tumbuhan berupa gas, garam-garaman, dan air tanah. Sebagian tumbuhan hidup parasit pada tumbuhan lain. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu makhluk hidup bertumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan suatu proses pertambahan isi atau berat jaringan tubuh yang bersifat tidak dapat balik atau irreversible. Gejala tumbuh dapat diukur dari pertambahan panjang, tinggi, atau berat tubuh, atau peningkatan kuantitatif biomasa tubuh. Pada umumnya, makhluk memiliki pola pertumbuhan sigmoid atau model S yang berlangsung dalam 3 fase, yaitu yang pertama fase lambat, yang kedua fase cepat, dan ketiga fase penuaan. Pertumbuhan dikontrol atau dipengaruhi oleh faktor dalam atau genetis, keadaan fisiologis, status nutrisi, dan lain-lain. Dan faktor luar atau lingkungan sehingga masa dan kemampuan bertumbuh antar makhluk berbeda-beda. Pada tumbuhan menahun, kemampuan masa tumbuh batangnya bersifat tidak terbatas. Namun, masa tumbuh organ-organnya terbatas. Sedang hewan dan tumbuhan annual atau semusim atau biennial atau setahunan memiliki masa tumbuhnya terbatas. Pada makhluk banyak sel, pertumbuhan terjadi karena adanya pertambahan materi jaringan tubuh dan aktivitas pembelahan sel atau mitosis. Sedangkan pada makhluk satu sel, pembelahan sel berarti juga pertumbuhan populasi. Pada tumbuhan, daerah tumbuh terletak pada jaringan meristem dan jaringan muda lainnya. Pada hewan, pertumbuhan terjadi pada semua jaringan yang dikendalikan oleh hormon-hormon tubuh, yaitu terjadinya hanya selama masa pertumbuhannya. Ciri-ciri makhluk yang terakhir atau yang keenam yaitu makhluk berkembang biak. Semua makhluk hidup untuk mempertahankan atau melestarikan populasinya, perkembangbiakan makhluk terjadi secara kawin atau seksual generatif dan atau tak kawin atau aseksual vegetatif. Kawin atau pembuahan atau fertilisasi adalah pertemuan sel kelamin atau gamet jantan dan betina. Pada tumbuhan, alat perkembangbiakan hasil kawin berupa biji atau semen dan spora. Sedangkan pada hewan dapat berupa telur atau fetus atau bayi yang dilahirkan. Perkembangbiakan cara tak kawin adalah perkembangbiakan makhluk tanpa melalui pertemuan sel kelamin atau individu baru berkembang dari bagian tubuh induknya atau vegetatif. Pada hewan, membelah diri atau binary fission, potongan bagian tubuhnya dan dengan tunas. Pada tumbuhan, dapat berupa dengan tunas, setek, stolon umbi, tunas adventif, rizoma, dan lain-lain. Nah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.